Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti SPD, mahasiswi PPG tahun 2025 di LPDK Universitas 11 Maret, jurusan IPA, dengan nomor induk mahasiswa 9525080582 akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 2 Pasangan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
materi yang kita belajarkan minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa di tangan? Ya, Silva. Apa materinya? Energi. Ya, energi. Ada yang tahu? Ada berapa macam energi? Ya, Soleha. Apa? Berapa macam energinya, Soleha? 3. Ada yang tahu apa-apa aja? Ya. Energi kinetik. Energi kinetik. Bagus. Yang lain? Ya, kamu Tasya. Apa? Energi mekanik. Energi mekanik. Satu lagi, siapa yang tahu? Jangan Soleha lagi ya. Nanti biar bergiliran ya. Siapa? Energi potensial. Energi potensial. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang hari ini, Ibu ada kotak misteri ini. Ada yang tahu isi kotak misterinya apa? Ya. Ingin tahu? Ingin. Banget. Banget. Boleh. Ada yang ingin membantu Ibu membuka kotak misteri ini? Ayo, siapa? Boleh. Natasha ya. Silakan Natasha. Sini Natasha. Coba buka Natasha. Hati-hati. Ayo. Wah. Apa isinya? Nah, ini apa? Gunting. Tahu apa gunanya gunting? Untuk memotong. Taruh ke sana Tasya. Nah, ambil lagi. Nah, itu apa? Staples. Gunanya Untuk merekatkan. untuk Merekatkan. merekatkan kertas. Boleh. Ada lagi? Apa lagi Tasya? Nah, itu apa? Pisau. Gunanya? Memotong. Ada lagi? Apa lagi Tasya? Coba lihat, ada apa lagi? Nah, itu apa? Untuk mencabut bulu atau yang terlebih kecil. Ada lagi nih Tasya, masih banyak ini. Nah, itu apa? Gunting kuku. Gunanya? Memotong kuku. Ada lagi Tasya? Ah, itu apa? Untuk membuka tutup botol. Nah, terima kasih Tasya sudah membantukan Ibu membuka kotak misteri ya. Katanya kotak misteri, tapi isinya apa? Nggak semangat. Nah, jadi apa penghubungnya materi yang akan kita pelajari hari ini dengan isi kotak misteri? Ada yang tahu? Apa judul pembelajaran kita hari ini? Nah, judul pembelajaran kita hari ini pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 bagian. Ada yang ingin membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ayo, siapa? Ada nilai plus tuh? Siapa? Soleha, coba. Nomor 1. Suaranya yang besar ya. Menjelaskan manfaat kegunaan pesawat sederhana. Baik. Yang nomor 2, siapa lagi? Silva, coba Silva. Menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Yang ketiga, terakhir siapa lagi? Nah, boleh. Silakan. Memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan
pembelajarannya. Kesehatan kita sudah menyiapkan yang sudah diatur. Mencari kesulitan ketika ingin membuka untuk membawa sirup
Sekarang kita cari tahu ya kalau pesawat sederhana dan prinsip yang digunakan. Saya juga bisa memanfaatkan prinsip pesawat sederhana dalam motor lain, misalnya prinsip bidang miring dapat digunakan pada perjalanan jalan di daerah pegunungan. Jalan dibuat berkelok agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan lebih mudah untuk bergerak naik. Nah, setelah belajar pesawat sederhana, kita jadi lebih bersyukur ya karena adanya pengetahuan membuat alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Prinsip pesawat sederhana juga terdapat pada sistem gerak tunggu loh. Saat harus menggunakan mobil, prinsip mana yang digunakan? Coba diulang dan dikomentar ya. Kalau mau pilih soal lebih banyak lagi topik pesawat sederhana, yuk kunjungi website pijarcita.id atau download aplikasi Pijar dari Play Store. Pijar Cita, pijar ilmu, oleh cita. Nah, anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran tersebut. Ada berapa jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Berapa macam? 4. Apa-apa aja? Coba, siapa yang tahu? Tuas atau penyungkit. Siapa tadi? Caca ya? Apa Caca? Tuas atau penyungkit. Tuas atau penyungkit. Ada lagi? Katron. Katron. Apa lagi? Bidang miring. Bidang miring. Satu lagi apa? Baru 3 ya? Satu lagi apa? Ada roda berporos. Uplos dulu. Mana dong? Mana? Kayaknya anak-anak tidak semangat lagi ya. Ini kebetulan pembelajaran kita hari ini siang. Maka kita briefing dulu ya. Nah, anak-anak silakan berdiri dulu semua untuk melakukan briefing. Biar semangat lagi ya. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Terus. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Nah, ada yang tepuk 3 kayaknya. Ada siapa? Kita ulangi ya. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk banyak-banyak. Nah, baik. Udah semangat lagi kan? Ya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, barusan kita menonton video pembelajaran pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat mekanis yang digunakan untuk membantu atau mempermudah pekerjaan dengan cara mengubah arah atau besaran raya yang diperlukan untuk menggerakkan atau mengangkat suatu benda. Ya, bagus. Nah, pesawat sederhana adalah alat mekanis yang digunakan untuk membantu pemudahan pekerjaan dengan cara mengubah rasa atau besarnya gaya yang kita berikan. Nah, mengapa pesawat sederhana itu penting? Mengapa? Ada yang tahu? Coba. Itu di depan sudah ada. Siapa yang membaca? Coba Humaira. Coba bacakan. Nggak nampak? Silva. Tolong bantu ibu baca. Efisien energi. Suaranya yang besar sedikit ya, biar kawan-kawan dengar. Efisien energi. Pesawat sederhana membantu mengurangi usaha
waktu. Udah. Neraca coba. Mempermudah pekerjaan berat. Dengan menggunakan pesawat sederhana, orang dapat mengangkat atau memindahkan beban yang lebih berat daripada yang bisa dilakukan secara manual. Ya. Rami coba Rami. Penerapan dalam teknologi. Pesawat sederhana menjadi dasar bagi banyak alat dan mesin yang lebih kompleks, berkontribusi pada perkembangan teknologi dan inovasi. Ica coba, Caca. Yang terakhir ya. Pengajaran prinsip fisika. Pesawat sederhana adalah contoh yang baik untuk mengajarkan prinsip-prinsip fisika dasar seperti gaya, transit, dan energi. Nah, pesawat sederhana ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Itu cukup membantu kita dalam melakukan energi. Misalkan waktu kita menimba air, kalau tidak ada pesawat sederhana itu kita cukup lelah untuk menimba air. Kalau sudah ada pesawat sederhana, kita bisa menderekkan air dengan mudah. Nah, ini dia jenis-jenis pesawat sederhana. Ada pengungkit atau tuas. Nah, apa itu pengungkit? Pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah batang kaku yang berputar pada titik tumpu. Batang ini digunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban dengan cara mengaplikasikan gaya pada salah satu ujungnya. Pengungkit bekerja berdasarkan prinsip momen, di mana gaya yang diterapkan pada satu sisi dapat mengangkat beban di sisi lain dengan memanfaatkan perbedaan jarak antara titik tumpu dan titik penerapan gaya serta titik beban. Pengungkit sering digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari seperti dalam penggunaan alat pengangkat, palang, atau bahkan dalam alat mekanik yang lebih kompleks. Ada 3 kelas pengungkit yang ditentukan oleh posisi titik tumpu, beban, dan gaya masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan tertentu. Macam-macam pengungkit. Pengungkit kelas pertama, titik tumpu berada di tengah antara gaya dan beban. Contoh, timbangan, pengungkit pada papan ayun atau tuas pengangkat. Nah, yang kedua, siapa yang ingin bantu ibu? Aina, coba Aina. Suaranya yang keras Aina. Pengungkit kelas 2, beban terletak di antara titik tumpu dan gaya yang ditetapkan. Contohnya, gerobak dorong, pembuka botol, atau alat pemecah kaca. Nah, berikutnya siapa lagi? Ini kebetulan hari ini kembar. Setelah Aina, sekarang ini coba. Pengadilan kelas 3, gaya yang diterapkan berada di antara titik tumpu dan berbeda. Beban, contoh alat pengangkat, menjepit, Alat pemangkas. menjepit atau langat, media seamatkan minta. Nah, ini macam-macam pengungkit. Ada pengungkit, ada itu apa? Skrup. Skrup untuk apa? Untuk
tidak mengeluarkan banyak energi. Sekarang bidang miring. Siapa lagi yang baca bidang miring? Tasya, coba. Ya. Bidang ini adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk permukaan datar yang miring terhadap horizontal. Bidang ini digunakan untuk memudahkan pengangkatan atau pemindahan benda dengan mengurangi gaya yang diperlukan. Dengan menggunakan bidang miring, benda yang berat dapat didorong atau digeser naik dengan cara yang lebih efisien. Karena gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil dibandingkan jika diangkat secara vertikal. Prinsip kerja bidang miring didasarkan pada pengurangan gaya melalui peningkatan jarak yang harus ditempuh oleh benda. Ya. Sekarang kita lihat contoh bidang miring. Nah, kira-kira apa itu gambarnya? Ada gerobak. Gerobak itu bisa membantu kita untuk mengangkut tanah. Ini ada orang yang mendorong apa itu? Didorong apa itu? Didorong apa itu ya? Kayu ini ya. Kalau tidak ada pesawat sederhana ini, apakah kita bisa mengangkat kayu sendiri sebesar itu? Tidak. Nah, sekarang katrol. Apa itu katrol? Siapa lagi? Yang belum Adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari roda beralur yang berputar pada sumbu dan digunakan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Katrol biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan dilengkapi dengan tali atau kabel yang mengelilingi roda tersebut. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya yang diterapkan sehingga pengguna dapat mengangkat beban dengan lebih mudah. Katrol dapat digunakan secara tunggal atau digabungkan dalam sistem katrol ganda untuk meningkatkan efisien pengangkatan. Ya, terima kasih Natasha. Selanjutnya, contoh katrol ini sebagian contoh katrol seperti yang Ibu katakan tadi untuk menimba air. Nah, ini ada lagi contohnya katrol rangka. Nah, ini bisa dipasang beberapa tali untuk mengangkat beban yang lebih berat atau lebih besar. Roda berporos. Ini kenapa ini? Nggak semangat ini? Coba bantu Ibu, tolong. Roda berporos atau roda dan poros adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari roda besar yang terhubung dengan poros. Roda berporos digunakan untuk melalui gesekan dan memudahkan pergerakan satu benda. Prinsip kerja roda berporos adalah dengan memanfaatkan rotasi roda untuk mengubah gaya yang diterapkan sehingga memungkinkan benda yang lebih berat dapat dipindahkan dengan lebih mudah. Roda berporos sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendaraan, alat berat dan mesin, serta dalam alat sehari-hari seperti gerombak dan troli. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti setior mobil. Ada lagi nih, roda, kursi roda, dan apa ini namanya? Ini roda sepeda ya, ini ya. Nah, lanjut. Sekarang kita
sebelum Ibu melakukan kerja kelompok, Ibu ingin menjelaskan sedikit pada saat anak-anak mengerjakan kelompok. Di setiap kelompok ada rekan sejawat ya, yang mengajarkan teman-temannya nanti. Siapa yang Ibu panggil nama silakan bangun ya. Ini setiap kelompok Ibu kasih nama. Yang pertama ini kelompok pemungki ya, ini sudah Ibu taruh tadi. Dan yang kedua bidang miring, ketiga roda berporos, dan keempat patrol. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD di setiap kelompok ya. Ini masing-masing kelompok ada yang mendapatkan 1 LKPD dan ada yang mendapatkan 2 LKPD ya. Nanti seperti yang dibilang tadi, di setiap kelompok ada tutor sebayanya ya. Nah, silakan bekerja bersama kawan-kawan di dalam kelompok ya, kerjasama ya. Ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya.
di dalam.
Bagaimana kelompok pemungkit sudah siap? Siap untuk dipresentasikan? Baik, kita tunggu kelompok lain siap dulu ya.
mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu daripada tangan saja. 2. Membawa sepeda. Alat bantu yang digunakan roda. 3. Memindah barang ke atas truk. Alat bantu yang digunakan bidang miring. 4. Menaikkan bendera. Alat bantu yang digunakan katrol. 5. Menggali tanah. Alat bantu yang digunakan pengukit. 6. Alat pengangkat peti kemas. Alat bantu yang digunakan katrol. Oke, ini hasil kerja kami. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, Soleha, silakan. Dari gambar yang telah dipresentasikan barusan, benda manakah yang paling sering digunakan? Benda yang paling sering digunakan adalah sekop, pisau, roda sepeda, dan panci. Nah, sudah memuaskan jawaban dari kelompok 4? Sudah. Ya, silakan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok apa ya? Pengukit dulu ya. Silakan maju. Kelompok pengukit ya. Udah, presentasikan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengukit ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dapat membacakan oleh adik kami. Jenis kegiatan 1. Memotong kertas. Alat bantu yang digunakan gunting. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu. 2. Sepeda. Alat bantu yang digunakan roda. Lebih mudah digunakan dengan menggunakan alat bantu. 3. Memindah barang ke truk. Alat bantu yang digunakan bidang miring. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu. 4. Tiang bendera dengan ditarik ke bawah. Alat bantu yang digunakan katrol. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Demikian hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami. Ya, kelompok apa namanya kelompok? Kelompok roda berporos. Silakan. Apa saja peralatan dapur yang termasuk dalam jenis pesawat sederhana? Silakan berembuk dulu. Bisa dijawab. Beberapa peralatan dapur yang termasuk dalam jenis pesawat sederhana. 1. Gunting. Digunakan untuk memotong bahan makanan seperti sayuran atau kertas pembungkus. 2. Pisau. Sebagai alat potong, pisau memanfaatkan prinsip tuas untuk memudahkan pemotongan bahan makanan. 3. Pengadu. Misalnya, sendok pengadu yang berfungsi sebagai pengukit saat mencampur bahan. 4. Saringan. Manfaatkan prinsip bidang miring membantu memisahkan bahan padat dari cairan. 5. Papan pemotong membantu mempermudah potongan bahan makanan, berfungsi sebagai permukaan kerja yang stabil. 6. Talenan menggunakan prinsip bidang miring membantu menstabilkan bahan saat dipotong. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pengukit ya. Sekarang kelompok mana lagi? Roda berporos atau bidang miring? Siapa duluan? Ayo. Ya, bidang miring duluan. Silakan.
kertas. Alat bantu yang dinamakan gunting lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibandingkan dengan tangan. Jenis kegiatan mendorong benda berat. Alat bantu yang digunakan roda lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibandingkan dengan tangan. Jenis kegiatan memindahkan barang ke atas truk. Alat bantu yang digunakan bidang miring lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu dibandingkan dengan tangan saja. Menimbah air sumur, patrol lebih mudah dilakukan dengan alat bantu dibandingkan dengan tangan saja. Satu, pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk melakukan usaha atau kerja hanya dengan satu gerakan. 2. Apa manfaat penggunaan pesawat sederhana pada berbagai kegiatan tersebut? 2. Untuk mempermudah kata kerja dan tidak menguras banyak energi. Jenis-jenis pesawat sederhana. Nama alat: gerobak roda, termasuk tuas atau pengungkit. Nama alat: skop, termasuk ke dalam bidang miring. Pancing, termasuk ke dalam patrol. Bidang miring, termasuk bidang miring. Paku, termasuk bidang miring. Tangga, termasuk bidang miring. Ruk, termasuk bidang miring. Pahat juga termasuk bidang miring. Papak juga termasuk bidang miring. Pisau juga termasuk bidang miring. Matabor termasuk bidang miring. Kerek sumur termasuk patrol. Roda sepeda termasuk roda berporos. Alat pengangkat seperti bus termasuk patrol. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok bidang miring? Saya Kelompok ya, silakan Natasha. untuk memakai pesawat sederhana jenis apa yang digunakan? Tunggu dulu kelompok bidang miring kalau menjawab pertanyaan dari kelompok patrol. Baik, saya akan menjawabnya. Untuk mengangkat peti kemas, biasanya digunakan patrol dapat mengangkat bahan berat dengan lebih mudah, baik secara langsung dengan sistem kontrol tunggal maupun dalam sistem kontrol ganda untuk mengurangi usaha yang diperlukan. Bagaimana kelompok patrol? Bisa diterima jawaban dari kelompok bidang miring? Bisa. Baik, silakan di kelompok bidang miring untuk wakili. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir. Silakan. Roda berporos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok roda berporos ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipresentasikan oleh teman yang bernama Reza Adria. Pertama, jenis kegiatan memotong kertas. Alat bantu yang digunakan gunting. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu daripada tangan saja. Sepeda. Alat bantu yang digunakan roda. Lebih mudah digunakan dengan menggunakan alat bantu. Memindah barang ke atas truk. Alat bantu yang digunakan bidang miring. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu saja. Tiang bendera. Alat bantu yang digunakan patrol. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu yang kami baca tersebut merupakan contoh pesawat sederhana. Apa pengertian pesawat sederhana? Jawabannya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan
kelas. Berebut dahulu. Jawaban dari kami. 1. Tuas. Contoh. Gunting, penggaris atau sebagai penggaris lurus untuk menggambar. 2. Kontrol. Contohnya tirai jendela yang dapat diangkat dan diturunkan dengan tali. 3. Bidang miring. Contoh, papan untuk menaikkan atau menurunkan benda seperti saat mengangkat buku atau alat peraga. 5. Roda atau poras. Contoh, meja dan kursi dengan roda memudahkan pergerakan saat di kelas. 5. Pengungkit. Contoh, stapler untuk menjepit kertas memudahkan pegangan dokumen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok, sekarang coba anak-anak simpulkan kesimpulannya dari presentasi hari ini. Masing-masing kelompok silakan menuliskan kesimpulannya. Nanti silakan dibaca ya. Silakan menuliskan kesimpulannya. Dah. Coba kelompok Katrol membacakan kesimpulannya. Depan saja boleh. Bangun. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui pesawat sederhana itu bukanlah pesawat terbang. Ya. Tepuk tangan dulu kepada kelompok. Kemudian kelompok roda berporos. Silakan. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa kami sekarang sudah tahu cara membawa barang yang berat dengan lebih mudah. Ya, tepuk tangan. Pengungkit, silakan kelompok pengungkit. Kesimpulan dari kelompok kami, dari pembelajaran hari ini kami dapat tahu ternyata banyak sekali pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan. Bidang miring. Kesimpulan dari kelompok kami, dari pembelajaran hari ini kami dapat menarik kesimpulan dengan adanya pesawat sederhana kita lebih mudah melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus banyak menguras tenaga. Ya, terima kasih. Yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok yang masing-masing dengan semangat. Ya. Jadi, sekarang kita melakukan kuis ya. Ibu bagikan soalnya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan soal kuisnya ya.
depan. Jadi minggu ini dan minggu kemarin sudah kita belajar tentang usaha energi. Hari ini adalah pesawat sederhana. Minggu depan kita akan membuat ulangan ya. Jadi persiapkan diri kalian dan mental kalian belajar yang tekun di rumah supaya bisa menjawab